Kita jumpa lagi bersama saya dengan khotbah Janji Manis. Luar biasa, saya bangga, saya senang bersama Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan baca pantun buat kita semua. Jangan suka makan mentimun, karena mentimun banyak getahnya. Jangan suka banyak melamun, melamun itu tiada gunanya. Burung dara, burung merpati, terbang ke awan, jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, ingatlah Tuhan yang Maha Penyayang. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita masuk dalam firman Tuhan dengan tema perjalanan hidup. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tanganmu, tundukkan hatimu dan tutup matamu, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau pengasih dan penyayang, sumber segala sumber dalam hidup kami. Ini khotbah Janji Manis. Kami bangga punya Allah yang memelihara hidup kami. Lewat firman-Mu saat ini kami akan bersama-sama mendengarkannya dan menjadikan rema dalam hidup kami. Pakai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari saat ini yang diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11, beginilah firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tema kita saat ini adalah perjalanan hidup, bukan perjalanan kematian, Bapak Ibu. Perjalanan kehidupan. Orang-orang hidup yang mengalami perjalanan, yang mana kita ketahui bersama, yang nama perjalanan hidup pastilah kita ingat kilas balik atau cerita tentang masa lalu kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sesuai dengan pengalaman kita pribadi masing-masing. Susah senang, baik buruk, benar salah, semuanya sudah kita lalui dalam perjalanan hidup. Semakin umur kita tua, pastilah semakin banyak yang kita rasakan. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, yang namanya perjalanan hidup ada 3 poin. Perjalanan hidup yang kemarin adalah kenangan. Perjalanan hidup yang sekarang adalah kenyataan. Perjalanan hidup yang esok atau lusa adalah impian. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita dengan perjalanan hidup yang kemarinkah, yang sekarangkah, atau yang besokkah? Itu ada pada diri kita. Saya teringat sekali waktu saya pergi ke pedalaman satu perkampungan di daerah Kalimantan Barat. Itu daerah perkampungan namanya Kolombi. Di daerah itu luar biasa. Perjalanan-perjalanan yang saya lakukan dari daerah, dari kota sampai ke pedalaman itu luar biasa. Yang saya lihat dalam perjalanan saya di sana ada 13 poin yang perlu saya ketahui dan juga kita semua sama-sama mengetahuinya. Kenapa? Itu perjalanan yang membuat kita menjadi tertarik. Itu membuat perjalanan kita yang membuat menjadi kenangan. Itu perjalanan hidup yang membuat tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Di situ saya menyadari dalam perjalanan saya itu adalah Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi saya. Dia sangat memberikan perhatiannya bahwa Tuhan Yesus itu setia. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi saya. 13 poin ini yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam perjalanan hidup kita. Bahkan saya dan kita semua anak-anak Tuhan. Yang pertama, dalam perjalanan itu ada yang namanya batu kerikil.
Kenapa ada batu kerikil? Supaya kita berharap kita hati-hati Bapak Ibu. Perlu dalam perjalanan itu ada batu kerikil supaya kita hati-hati. Yang kedua, dalam perjalanan itu perlu yang namanya semak belukar, semak berduri, supaya kita perlu waspada. Ya, semak berduri, semak belukar itu menandakan kita, memberikan perhatian kita supaya kita waspada dalam kehidupan perjalanan. Yang ketiga, dalam perjalanan itu ada yang namanya persimpangan. Dalam persimpangan supaya kita bijak untuk mengambil atau memilih jalan. Baik simpang 2, simpang 3, simpang 4, pilih jalan yang baik dalam perjalananmu. Yang keempat, dalam perjalanan kita ada petunjuk jalan. Supaya apa? Harapan tentang adanya masa depan. Jadi kalau kita ada perjalanan pasti ada yang petunjuk jalan. Jalan mana? Arah mana? Tempat mana? Supaya kita mengetahui arah masa depan kita. Yang kelima, dalam perjalanan perlu ada yang namanya masalah. Nggak mungkin perjalanan itu pasti mulus, baik dan sebagainya. Pasti kita mengalami masalah. Supaya apa? Supaya kita tahu kekuatan kita. Kita punya kekuatan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Yang keenam, dalam perjalanan perlu adanya pengorbanan. Kenapa? Pengorbanan itu membuat kita tahu bekerja keras. Orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang memberikan kekerasan dalam pekerjaannya adalah orang yang bekerja keras. Supaya apa? Supaya dia tahu yang namanya mengorbankan kehidupan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan pikiran, termasuk juga mengorbankan kantongmu, isi rekeningmu, korbankan untuk pelayananmu, korbankan untuk perjalananmu. Yang ketujuh, dalam perjalanan perlu adanya air mata. Kenapa? Supaya kita tahu merendahkan diri. Ada tangisan, ada jeritan, dan ada tetesan air mata menandakan kita tahu diri, sadar diri. Yang kedelapan, dalam perjalanan ada perlu yang namanya tawa dan senyum, supaya kita bisa mensyukuri dalam segala hal. Kita dalam perjalanan pasti menyadari, memahami ada yang tertawa, senyum, canda. Kita mengetahui. Yang kesembilan, dalam perjalanan perlu adanya orang lain supaya kita tahu kita tidak sendirian. Terkadang kita terbesit dalam hati kita egois, seakan-akan hidup kita adalah kita sendiri. Yang 10, teruslah dalam perjalanan ini teruslah melangkah walau ada rintangan. Setiap perjalanan pasti ada rintangan, ada tantangan, tapi terus melangkah. Ada Tuhan bersama kita. Yang ke-11, dalam perjalanan jangan takut untuk berjalan di jalan yang benar. Lakukan perjalananmu dengan perjalanan yang benar, benar dan selalu benar. Yang ke-12, dalam perjalanan saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, ingatlah masih ada lantai untuk bersujud. Jadi kalau dalam perjalanan kita terlalu lelah, nggak ada tembok untuk kita bersandar, ingat ada lantai, ada tanah untuk kita bersujud. Sujud sembah Tuhanmu, minta pertolongan pada Tuhanmu dimanapun engkau berada. Yang terakhir, yang ke-13, dalam perjalanan jangan kita suka menghitung yang hilang, tetapi kita harus menghitung apa yang masih tersisa di dalam hidup kita. Uangmu boleh hilang, hartamu boleh hilang, semua boleh hilang, tenagamu, tapi ingatlah masih ada napas kehidupan yang tersisa untuk menyembah, untuk memohon dan mengucap terima kasih kepada Bapa di surga sebagai Tuhan yang menolong hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana perjalanan hidup kita haruslah ditempuh dengan hidup bersama Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Terima kasih pada Roh Kudus, terima kasih pada Bapa di surga, terima kasih pada Tuhan Yesus, bahwa perjalanan hidup kita selalu ada tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Mari di penghujung firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, ingat, perjalananmu adalah pemberian kasih daripada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita berdoa bersama.
Bapa di surga, perjalanan hidup kami penuh dengan tantangan. Ada 13 poin yang kami pahami dan kami mengerti bahwa perjalanan kami itu ada yang namanya rintangan, ada tantangan, ada tangis, ada tawa, dan segala sesuatunya, agar kami menyadari hidup kami adalah milik Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, janji manis sebagai penyemangat bagi kita, janji manis memberikan kekuatan bagi kita, janji manis memberikan kebersamaan di antara kita bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Shalom dari saya, Pendeta Dr. Bandar Panggabean, yang mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Amin.